Kenapa saya dan saudara perlu berbicara tentang fokus? Karena ada hal-hal yang paling penting untuk saya dan saudara pahami. Begitu. Nah, mari saya memberikan salah satu alasan dasar. Salah satu alasan dasar kenapa kita bicara fokus. Kalau saudara perhatikan ini, oke, saudara perhatikan ini. Yuk, ini ayat yang saya biasa bagi untuk kita. Coba perhatikan perenungan saya dan saudara. Saya benar-benar merenungkan kenapa saya harus bicara fokus untuk saudara dan di tempat-tempat yang lain. Saya mengajar dan saya berkhotbah karena ini hal yang paling dasar. Saudara harus paham ini, gitu ya. Yuk kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama itu berbicara ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Saudara perhatikan ini, pada hari terakhir. Nah ini dia. Kata eskatos untuk kata hari-hari terakhir, ini menjadi poin penting. Makanya Paulus beritahu kepada Timotius, untuk kata yang paling pertama dipakai adalah ketahuilah. Saya dan saudara harus mengetahui, memahami dengan jelas, bahwa ini sesuatu yang important, sesuatu yang penting. Saudara lihat, judulnya saja, ini sudah berbicara tentang masalah manusia, keadaan, kondisi, situasi yang dialami. Ini bukan main-main, saudara. Dan saya dan saudara harus tahu bahwa kenapa kita mulai harus bicara kepada fokus, gitu ya. Nah, kenapa? Karena terjadi pergeseran-pergeseran. Saya kemarin sempat dengan Ibu Pendeta Yoma, kita mereka tanya tema apa yang saya kasih, dan sebenarnya beberapa pilihan tema. Saya lebih banyak tanya apa yang kalian ingin saya sampaikan, gitu ya. Supaya apa? Karena pastor kalian, gembala kalian, kerja Ibu Yoma lebih tahu kebutuhan jemaat. Oleh sebab itu saya selalu tanya apa yang ingin saya share buat kalian. Tetapi akhirnya kita mengambil satu poin, yaitu sudah saya bicara tentang fokus. Nah ini dia, ini penting, saudara. Nah saya juga berpikir betul lebih baik kita berbicara fokus. Kenapa? Karena terjadi pergeseran-pergeseran yang saya sudah bilang tadi. Misalnya juga saya dan saudara melayani, belum tentu saya dan saudara melayani itu fokus, ya kan? Bisa saja ada nilai-nilai yang tergeser di dalamnya. Bisa aja ada prinsip-prinsip yang tergeser di situ. Bisa aja tujuan-tujuan, bahkan motivasi-motivasi itu tergeser. Nah, ini problem. Ini problem. Apalagi kita akan lebih fokus kepada keadaan manusia. Kalau Alkitab menulis keadaan manusia, berarti itu semua, saya dan juga kalian, setiap orang, baik itu orang percaya atau orang yang tidak percaya, orang yang sungguh-sungguh, setengah sungguh-sungguh, atau bahkan tidak sungguh-sungguh sama sekali dengan Tuhan. Semua masuk dalam kategori ini, dalam konteks ini. Nah, nanti saudara akan pelajari di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama, kedua, dan ketiga itu terus rentetannya. Saudara lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ. Itu yang sedang terjadi. Anak-anak memberontak, tidak tahu berterima kasih. Nah, ada satu poin yang paling penting di ayat yang pertama dan kedua di situ, saudara. Di situ berbicara tentang ini, manusia tidak peduli akan agama. Nah, salah satu kenapa saya berbicara fokus tentang poin ini. Sebenarnya terjemahan yang lain adalah keadaan manusia ke zaman itu tidak peduli tentang apa yang namanya kekudusan, apa yang namanya benar, apa yang namanya suci, apa namanya yang Tuhan inginkan. Sudah tidak peduli. Karena konteks yang dipakai itu memang kata yang dipakai adalah religion, agama. Nah, saudara harus tahu bahwa sebenarnya terjemahan yang tepat adalah gini, tidak peduli tentang Tuhan. Nah, ini problem. Saudara dengan ingat ini. Saya dan saudara bisa melayani Tuhan, tapi belum tentu fokus saya dan saudara adalah Tuhan, kan? Belum tentu. Saya dan saudara menabur. Saya dan saudara bisa menjadi donatur terhebat, terbesar sekalipun. Tapi belum tentu fokus kita adalah Tuhan. Bisa aja fokus saya dan saudara tergeser. Why not? Kenapa tidak? Dan yang hanya tahu itu saya dan saudara dan Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu kita perlu berbicara tentang fokus ini. Fokus, kembalikan lagi kepada tempat yang pertama. Nah, saudara lihat ini yang saya kasih ada gambar seperti ini. Saudara, ada lingkaran yang berputar-putar, tetapi dia tetap pada sumbunya.
Dia tetap ada fokusnya. Saya dan saudara ada di mana-mana. Saya dan saudara bisa berkarya, saya dan saudara bisa berpikir. Jadi saya kalau memberikan gambar itu selalu ada filosofinya. Ada sesuatu yang penting. Saudara lihat, ini ada lingkaran manusia, lingkaran kehidupan manusia, yang dimana di dalamnya saya dan saudara berputar-putar dalam kehidupan itu. Ada banyak hal. Bola-bola ini adalah menggambarkan aktivitas saudara, pola pikir saudara, prinsip saudara, pedoman saudara, pengetahuan saudara, pengalaman hidup saudara, planning saudara, dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari kesemuanya itu, semua harus bermuara. Semua itu harus fokus. Ada titik fokusnya. Katakan amin. Ini dia. Kalau tidak, saudara akan bergeser dan saudara akan terhilang. Saudara akan terhempas. Nah, mari kita akan kembali lagi kepada slide yang kedua yang saya sebutkan tadi ini. Nah, jadi saya dan saudara harus paham ini. Keadaan manusia pada zaman itu di sini. Nah, lihat. Yuk kita baca ulang nih. Kata yang dipakai adalah ginosko, mera, hemera, exkatos, kairos. Lalu kata yang dipakai ada nih, kalepos. Nah, lihat. Satu prinsip yang berbeda, manusia itu kebanyakan sudah tidak fokus, saudara, dengan banyak alasan yang lain. Ditambah lagi dengan keadaan yang disebut kata sukar tadi. Saudara tahu nggak, ketidakfokusan kita itu salah satu dihasilkan paling terbesar adalah internal kita. Nanti saya akan berikan bukti untuk saudara. Nanti kita akan lihat slide berikutnya. Internal kita paling bermasalah. Internal kita paling sekali menjadi poin yang sangat berbahaya. Nah, poin satu sudah bermasalah. Sekarang lagi, ditambah lagi, Paulus tulis, kondisi keadaan secara global itu mengalami kalepos atau sukar. Yuk bilang sukar. Kata sukar yang saudara pakai untuk kalepos ini bukan cuma sukar. Kata kalepos itu sulit, susah dikendalikan, susah diatur. Kata yang lain adalah berantakan. Saudara, kacau balau. Saudara bayangin, berarti hal-hal ini akan bisa menggeserkan saudara. Dengar baik-baik. Kata sukar ini juga bisa juga untuk saudara. Jangan-jangan sakit kita membuat kita, fokus kita mengalami pergeseran. Jangan-jangan prestasi saya dan saudara bisa membuat saya dan saudara itu fokusnya tergeser. Nah, bisa. Oke, mari kita maju lebih dalam supaya kita bisa hemat waktu. Saudara lihat ini. Ini ayat dasar paling penting. Saudara perhatikan. Di dalam Genesis atau Kejadian, saudara perhatikan kitab Kejadian 1. Kejadian pasal yang 1 ayat ke-31a bilang apa untuk saya dan saudara? Dia bilang ini. Elohim ra'a asa meot. Toh. Di dalam terjemahan begini. Saudara kalau membuka Alkitab terjemahan Ibrani atau Yunani, itu ada tulisannya langsung. Kalau saya memberikan poin-poin ini, itu saya terjemahkan dari bahasa Indonesia, saya langsung menerjemahkan per kata. Gitu ya. Jadi saudara jangan bilang bahwa bahasa Ibrani-nya berbeda ya, atau bahasa Yunani-nya berbeda. Tidak. Kalau disusun misalnya nih, bahasa Indonesia kita dengan bahasa Inggris juga kan berbeda. Bisa ada perbedaan dalam penyusunan kata-katanya. Ya kan? Nah, namun kalau dikasih arti-arti dia akan disusun seperti ini. Gitu. Maka Allah melihat. Kata melihat adalah kata yang dipakai adalah ra'an. Bukan ayin. Nah, ini dia. Oke? Kata ra'ah itu dipakai adalah mencermati dengan serius, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, melihat dengan teliti, menyimak dengan sungguh-sungguh. Saudara pikir bahwa Tuhan itu suka bercanda dan main-main? Saudara pikir bahwa Tuhan itu tidak serius? Saudara pikir Tuhan itu tidak fokus? Tuhan sangat fokus dengan apa yang dia buat. Tuhan sangat serius dengan apa yang dibuat. Saudara perhatikan, ini ayat 31 loh. 31 ayat 31
Ini sudah lengkap proses penciptaan Tuhan. Betul bukan? Kalau saudara pelajari ayat yang pertama sampai 30, semua di situ belum memakai kata yang dipakai sungguh amat baik. Terjemahan, and God saw everything that he had made, and behold, lihat katanya, it was very good. Kata very good itu meot top. Kata yang dipakai meot itu sangat amat, sungguh terutama, sungguh peringkat paling. Tidak ada yang. Nah, lihat ini. Jadi Tuhan bilang ini, Alkitab bilang, Tuhan itu lihat, Tuhan itu perhatikan, Tuhan itu cermati dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, bahwa semua buatan, semua karyanya, semua ciptaannya, lihat ini, sangat amat terbaik. Saudara perhatikan. Jadi fokus saya dan saudara itu harus perhatikan ini. Bahwa gini, semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan jadikan buat saya dan saudara, dengar ini, sungguh amat terbaik. Waduh. Jadi kalau sampai ada dari saudara yang terus masih menghakimi diri sendiri, jelek-jelekin diri sendiri, jelek-jelekin orang, oke? Dan masih negatif, masih apalagi yang paling tidak baik itu adalah ini, masih suka curiga Tuhan, masih suka nuduh Tuhan, masih suka kata-katain Tuhan, bilang Tuhan ini, bilang Tuhan itu. Aduh, sudah stop saudara. Alkitab udah bilang untuk saya dan saudara, ya toh, terbaik. Aduh saudara, sudah deh, terbaik. Bilang, terbaik, sangat amat baik. Itu, walaupun engkau sedang terbaring sakit, walaupun mungkin engkau sedang punya masalah dan sebagainya, selalu bilang ini, semua yang Tuhan kasih, semua yang Tuhan buat untuk saya, bahkan yang Tuhan izinkan juga untuk saya, itu sangat terbaik, sangat amat terbaik. Waduh. Nah, kalau saya dan saudara paham ini, maka sebenarnya tidak ada problem dengan fokus. Fokus saya dan saudara akan benar. Fokus saya dan saudara akan terarah. Itu. Sakit kita membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Membuat kita tidak fokus kepada yang namanya segala yang terbaik dari Tuhan. Aduh, tidak punya uang, kita mulai berpikir, aduh Tuhan tidak sayang. Tidak ada. Fokus Anda jangan terbagi, men. Fokus kita jangan teralihkan. Fokus kita jangan tergeser. Bahkan jangan sampai pelayan kita membuat fokus kita juga bergeser. Kan gitu. Lihat, saya tulis di sini. Fokus itu harus ini. Dari, oleh, dan untuk Tuhan. Makanya ada kitab Kejadian pasal yang pertama ini. Semua terbaik. Oke? Yuk kita lanjut lagi dulu. Nah, ini dia. Sebenarnya ini ada penamaan-penamaan yang lain. Dan sebenarnya ini pembahasannya tidak secepat kilat ini. Ini banyak. Fokus kita itu, dengar ya, saya ulangi. Fokus kita cuma satu dalam hidup ini. Itu cuma Tuhan. Bilang, fokus saya cuma Tuhan. Bilang, fokus saya cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Proses penciptaan. Tuhan menciptakan saya dan saudara dan semuanya. Fokus cuma satu, Tuhan. Amin. Ya, Pak. Tapi kan saya juga harus kerja, saya berumah tangga. Iya benar. Tapi jangan salah. Itu bukan fokus. Fokus kita itu Tuhan. Amin. Kalau kita fokus dengan Tuhan, pasti yang lain-lain akan beres. Kita nih pengalihan fokus, makanya kacau balau. Fokus kita di beras. Akhirnya apa? Kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Beras mulai habis.
obat mulai habis, uang tidak ada, belum bayar uang sekolah anak-anak, belum bayar kontrakan, belum sebagainya. Lihat, jadi fokusnya itu ke mamon, fokusnya ke uang. Lalu akhirnya terjadi pergeseran, Tuhan mulai tidak dipercayai, mulai ragu sama Tuhan. Padahal tadi udah bilang bahwa Tuhan buat semuanya, Tuhan percayakan semuanya, Tuhan berikan semuanya, itu yang paling terbaik. Amin. Kita manusia ini kebanyakan tidak sabar kan? Dengarin baik-baik. Yuk belajar. Tuhan tidak pernah terlambat buat saya dan saudara. Terkadang Tuhan memang izinkan. Tuhan izinkan. Supaya melatih fokus saya dan saudara. Kamu punya fokus untuk masalah. Atau kamu punya fokus untuk Tuhan. Kamu punya masalah. Kamu punya pergumulan. Kamu punya apa saja. Apakah kamu fokus ke situ? Atau kamu fokus kepada Tuhan yang memberi hidup? Apakah kamu fokus kepada Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepadamu? Nah, itu problem. Kita mau berkat, tapi kita tidak fokus kepada sumber berkatnya. Kan gitu, ya kan? Mari, malam ini kita kembali lagi, jangan tergeser. Kalau sudah sempat tergeser, kita kembali ke posisi fokusnya. Nah, kita akan bicara tentang fokus pada tujuan, kita akan bicara fokus pada perintah, kita fokus kepada rencana. Oke, kalau tidak cukup nanti next time kita akan. Nah, problemnya, kenapa kita tidak bisa fokus kepada yang tadi, kejadian pasal yang pertama, bahwa semua itu sangat baik, terbaik, sungguh amat baik, sangat sempurna. Bahkan kata ini, tidak ada tandingan. Waduh, saudara, kalau Tuhan udah kasih gitu, terus mau apa lagi? Gitu loh. Gitu loh. Tapi Pak, kan kita di dunia realita. Saya betul-betul mengalami seperti ini. Lalu yang bilang tidak siapa? Coba. Bukankah kita berkata setiap orang juga menerima ganjaran? Supaya dia itu bisa tahan uji, dia lulus, dia tekun, dia setia, dia tahan uji, dan dia dapat kemuliaan. Kan begitu. Ya kan? Setiap orang akan diuji. Siapa yang bilang ikut Tuhan baik-baik saja? Tidak kok. Tidak, realita tidak kok. Tidak kok. Pendeta juga mati kok. Pendeta juga sakit kok. Pendeta juga tidak ada uang kok. Orang yang percaya kepada Tuhan juga bisa jatuh dan dosa, problem dan sebagainya. Bisa kok. Hidup ini seperti ini kan. Tapi masalahnya gini, fokus kamu kemana? Itu masalahnya. Gitu. Oke. Kenapa kita bisa tidak fokus? Dan apa sih penyebabnya? Ya kan? Kan gitu. Nah, lihat ini. Yuk, buka Kejadian 3 ayat 4-6. Saudara bisa lihat saja di sini. Saudara bisa mencatat atau saudara mau screenshot juga enggak apa-apa. Saya memberikan hal-hal dasar supaya saudara tahu pijakannya. Dengarin, dosa terbesar bukan berjudi. Dosa terbesar bukan membunuh. Dosa terbesar bukan selingkuh. Dosa terbesar bukan mencuri. Dosa terbesar bukan yang lain. Tapi saya beritahu, dosa yang paling terbesar dalam hidup adalah terpisah dari Tuhan. Yang lain-lain itu hanya dampak. Karena kita terpisah dari Tuhan, makanya orang bisa mencuri. Makanya orang bisa saling membunuh. Makanya orang bisa ini dan bisa begitu. Betul bukan? Betul kan? Bagaimana? Bagaimana? Saudara lihat. Apakah tidak benar? Saudara, bagaimana ketika Adam dan Hawa sedang punya keintiman dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan? Bagaimana ketika mereka terpisah dari Tuhan? Akibat terpisah dari Tuhan kan kita sampai sekarang ini. Saudara, saya memberikan dua gambar, dua sisi yang berbeda. Satu mereka di Taman Eden, satu mereka harus terbuang. Mereka terpisah dari Tuhan. Catat itu baik-baik. Ketika kita terpisah dari Tuhan, maka semua jadi. Semua terjadi. Mati, judi,
dan sebagainya. Saudara bisa catat semuanya sebagainya. Lihat, yuk, lihat. Saya percaya iblis ini dia tahu poinnya. Kejadian pasal yang ketiga, pas ayat 4, ayat 6 dan sebagainya, saudara bisa baca. Ini kan terjadi dialog nih. Ini kan ada satu perintah yang Tuhan kasih untuk mereka. Lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat. Iblis tahu untuk pergeseran fokus ini. Fokusnya itu adalah Adam dan Hawa. Harusnya fokus kepada Tuhan. Berarti dia harus akan fokus pada rencana Tuhan, taat pada Tuhan, dan sebagainya. Dia harus fokus kepada tujuan Tuhan, membuat mereka dan tempatkan mereka di Taman Eden. Tapi iblis tahu, dia menggeserkan fokus itu. Nah, waktu Tuhan bilang gini, kamu boleh semuanya, tapi yang buat pengetahuan itu jangan kamu makan. Fokusnya, lihat, iblis menggeserkan fokusnya, maka dia bilang ini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kelihatan sederhana. Sederhana. Gak apa-apa kok. Gak apa-apalah kamu bikin ini. Kamu juga gak akan mati kok. Kamu gak akan celaka-celaka amat kan. Kamu judi sedikit lah. Kan kamu gak akan sampai jual rumah kok. Dan sebagainya. Sedikit dulu, gak apa-apa. Kamu gak akan seperti ini. Kamu nggak apa-apa ke gereja aja, nggak apa-apa. Tapi fokus kamu nggak usah ke firman. Fokus kamu nggak usah lakukan firman. Nggak apa-apa kok. Gus, sama kok semua orang juga begitu. Ya kan? Lagi firman Tuhan main HP. Lagi firman Tuhan fokus ke tempat lain. Kan gitu. Ya kan? Nggak apa-apa kok. Cuma sebentar aja, sedikit aja kan gitu. Ya kan? Lihat. Iblis ngerti. Dengar ini. Iblis, dia tidak cari yang lain. Dia akan menggeserkan fokusmu. Perhatikan, malam ini kalian harus temukan sesuatu yang penting. Iblis tidak ajak Hawa untuk selingkuh hari itu. Karena nggak ada orang lain yang mau selingkuh sama siapa. Kan gitu. Ya kan? Iblis tidak ajak Hawa atau dan Adam pergi ke kasino untuk judi. Belum ada kasino, men. Gak ada. Iblis belum ajak yang lain-lain. Iblis tahu ada satu fokus. Yaitu mengalihkan perhatian. Mengalihkan fokus mereka terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan larang kepada hal yang lain. Dengan kata lain sederhana begini. Iblis geserkan fokus mereka kepada Tuhan, kepada hal yang lain. Malam ini kita kembali kepada fokus yang tepat. Perhatikan ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Kata melihat sebenarnya saya lupa kasih terjemahannya di situ. Sebenarnya katanya ini, perempuan itu mencermati. Cermati kan? Dia perhatikan. Nah, kalau sudah bawa istri-istri ke mall, hati-hati kalau dia sudah mulai perhatikan ada baju. Dia mulai cermati ada di pojok sana tuh ada sesuatu yang enggak deh. Kan gitu. Dan bahwa buah pohon itu baik. Kata toba itu dari top itu gini. Buah pohon itu apa? Nyaman. Kata baik yang dipakai, kata toba itu nyaman. Mengasihkan. Ternyata asik juga ke Google. Ternyata asik juga nih kita begini ya. Asik juga nih. Wow, nyaman nih. Nyaman kita begini. Nyaman nih. Saudara lihat ini. Lihat ini. Dia bilang ini. Pohon itu sedap. Enak. Oke. Lihat untuk dimakan apa? Nah, dan sedap
kelihatannya. Nah, lihat. Kata kelihatan yang dipakai, kata ayin, adalah ini. Menitik beratkan kepada titik tumpu, atau kata yang dipakai adalah juga fokus. Lihat. Lagi pula pohon itu menarik hati. Tahu nggak? Banyak hal yang menarik hati saya dan saudara. Makanya kita tidak fokus. Halo? Hati-hati. Ada banyak hal yang akan berusaha menarik hati saya dan saudara, menarik pandangan saya dan saudara, membuat sesuatu yang kita tertarik untuk kita tidak kembali kepada fokus yang utama. Fokus yang sebenarnya adalah Tuhan. Jangan-jangan sakit kita itu menjadi perhatian satu-satunya dalam hidup. Sehingga Tuhan mulai tergeserkan. Oke? Anda clear. Kalau saya dan saudara mulai tergeser karena ada sesuatu yang menarik kita, menarik hati, nyaman, buat kita enak. Halo? Nah, lihat, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Halo saudara, dengar ini. Orang yang tidak fokus akan memberi pengaruh kepada orang lain untuk orang lain tidak akan juga fokus. Makanya betul, Paulus tulis, pergaulan yang buruk merusak karakter yang benar. Terjemahan kita adalah kebiasaan yang baik. Terjemahan yang lain bilangin karakter yang benar. Nah, itu dia. Oke. Kenapa kita tidak bisa fokus? Kenapa kita tidak bisa fokus lagi kepada Tuhan? Karena gambar diri kita rusak. Ketika jatuh dalam dosa itu, relationnya itu hancur, terpisah dari Tuhan, rusak, hancur. Sore itu, mulai pikiran kita mulai tidak percaya Tuhan, meragukan Tuhan, curiga sama Tuhan, ya kan? Ya, kata-katain Tuhan dan sebagainya. Mulai negatif thinking mulai. Saudara perhatikan, kalau saudara ketemu dengan orang yang bicaranya dari A sampai Z, itu negatif terus. Gambar dirinya berantakan. Pikirannya kotor, kata-katanya kotor. Ya kan? Gitu ya. Kalau saudara bahkan saudara itu setia melayani, saudara setia dalam doa, tapi tidak jaga kata-katamu, saudara perlu pertanyakan. Berarti gambar dirimu tidak baik, tidak benar. Kalau sudah bicara konteks ini, berarti saya dan saudara sedang tergeser fokus. Itu, oke? Nah, perasaannya mulai tidak bisa mengampuni kebencian, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Lalu tindakan hasil yang kita lakukan atau tindakan itu. Kata awon, pesyara, atau harmatia, itu mulai menyimpang, mulai tidak mencapai sasaran, gitu kan? Mulai terpisah jauh dari sasaran, dari poin yang Tuhan kasih. Nah, dia itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk nih. Fokus pada tujuan kita. Ini kenapa kita perlu bahas? Karena ini poin penting. Supaya saya dan saudara itu punya dasar pijakan. Dei propositum creationis. Lihat, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang mereka itu. Sulit. Fokus penciptaan itu saya dan saudara lihat. Saya kasih di ayat 15 nanti di situ. Dengar ini, fokus kita itu Tuhan. Nggak ada yang lain. Karena kita memang dibuat segambaran serupa Tuhan. Udah, jangan fokus yang aneh-aneh. Amin.
fokus di bulu mata lah, fokus di kening lah, fokus di hidung lah. Saudara, aduh, fokus di ini dan itulah. Saudara, aduh saudara, gitu ya. Sampai terjadi pergeseran-pergeseran itu. Gitu. Nilai-nilai ilahi itu mulai muncul. Nilai-nilai Tuhan, karakter-karakter Tuhan itu mulai tergeser. Bahkan hilang. Gitu. Saudara, sekali lagi saudara harus, saya ulang. Kenapa fokus ini penting? Dengar ini. Karena Tuhan tidak cari karuniamu. Tuhan tidak cari pelayanan. Tuhan tidak cari yang lain-lain. Tuhan cari kamu fokus dengan Tuhan. Itu poin. Itu poin. Karena ada buktinya, kita Matius pasal 7 ayat 22 23. Ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, bukan aku buat mujizat demi namamu, bla 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 sebagainya. Tuhan bilang gini, sorry, aku harus terus terang sama kamu. Aku tidak kenal kamu. Kenapa bisa Tuhan tidak kenal? Bukankah dia disebut omnipresent? Bukankah dia disebut omnipotent? Dia maha hadir, dia maha tahu. Kenapa Tuhan tidak bisa kenal? Ternyata terjemahannya dipakai dan Tuhan tidak mengerti. Bagaimana Tuhan tidak bisa mengerti saya dan saudara? Karena saya dan saudara tidak pernah fokus pada dia. Betul kan? Kalau saudara fokus kepada satu orang, maka saudara akan cermati dia. Saudara perhatikan gayanya, saudara perhatikan hobinya, saudara perhatikan pola pikirnya, saudara perhatikan semua-semuanya. Kalau saya dan saudara punya fokus kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan lihat apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan marah, apa yang bikin Tuhan tidak suka, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus bicara fokus? Karena ini, kita harus kembali ke standar ini. Bukan yang lain. Udah deh, jangan bikin gaya-gayaan. Mau fotokopi jadi artis ini, artis sana, udah, nggak usah gitu. Gitu loh. Pak, masa kita nggak boleh bergaya? Masa kita nggak boleh mempercantik diri? Nggak, bukan poinnya itu. Intinya semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Halo? Pertanyaannya begini. Kita mempercantik diri, membuat diri kita cakep, bikin diri kita nyaman dan semuanya. Tujuannya apa? Fokusnya apa? Supaya dipuji? Supaya disukai orang? Atau apa? Nah, saya dan saudara harus menjawab ini poin penting. Saya dan saudara buat semuanya, fokusnya untuk Tuhan atau untuk siapa? Tuhan senang. Tuhan nikmati. Tuhan gembira. Tuhan tersenyum. Tuhan bahagia dengan apa yang kau buat. Itu kan pertanyaan. Lalu kita mulai kamuflase nih. Ya kan, kalau saya cantik kan Tuhan juga dipermuliakan. Ngawur. Udah jangan cocok-cocologi deh. Jangan suka cocok-cocokin. Nggak begitu. Nggak begitu. Saudara kalau baca Alkitab, tanpa saya bicara, saudara pasti connect. Saudara pasti tahu. Saudara pasti ngerti kunci-kuncinya. Saudara pasti tahu jawabannya. Lihat ini. Tujuan penciptaan. Fokus penciptaan itu, kita harus kembali. Lihat ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan, memeliharanya. Nah, lihat. Tujuan penciptaan segambar kembali ke fokus Tuhan, yaitu segambar dan serupa Tuhan. Poin yang kedua di ayat 15 ini, supaya kita menjadi partnernya Tuhan. Itu fokusnya. Bukan sibuk dengan urusan lain. Bukan fokus dengan lain. Tapi Pak, saya sakit. Gimana saya bisa fokus? Bukan. Anda jangan berpikir melayani Tuhan itu harus tampil di gereja, di mimbar. Bukan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Melayani pekerjaan Tuhan siapapun bisa. Dan Tuhan, dengar Tuhan tidak mencari melayani pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan cari melayani Tuhannya. Orang yang melayani Tuhan, dia pasti melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan kan tidak harus selalu berkhotbah, men.
Tidak harus selalu saudara tampil worship leader, jadi worship leader, atau pemain musik, profetik. Tidak. Ketika Anda berdoa untuk orang lain, bersyafaat bagi orang lain, bersyafaat bagi bangsa negara. Ketika engkau naikkan praise and worship engkau kepada Tuhan, itu sudah melayani pekerjaannya. Engkau mendoakan gereja, engkau mendoakan hamba-hamba Tuhan. Itu Anda sudah melakukannya. Itu. Jadi jangan gagal fokus gitu loh. Yuk bilang, jangan gagal fokus. Nah, yuk kita lanjut dulu, kita lanjut. Nah, lihat ini. Tuhan memilih manusia, melibatkan manusia dalam pelaksanaan tujuan dan kehendak kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu fokus. Itu fokus. Tadi sudah dibilang, fokus Tuhan itu adalah menjadi segambar, kembali lagi segambar dan serupa Tuhan. Lalu kalau sudah segambar, tujuan yang kedua adalah pelaksana tujuan kehendak kerajaan Allah di muka bumi itu. Yaitu apa? Yaitu apa? Ayat 26, ayat 28. Nah, di sini dan serupa dengan Tuhan dan memerintah atau mengelola bumi atas nama Tuhan. Bagaimana cara saya? Bagaimana saya bisa fokusin? Ketika Anda berdoa dan bergumul untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu salah satu. Dan ada banyak hal yang lain. Kalau tidak, Anda setiap hari cuma mikir sakit, tambah sakit kan? Iya, mikir susah terus. Akhirnya wajah yang 20 tahun jadi 40 tahun. Sudah. Apakah Alkitab ini? Apakah dengan kesusahanmu akan menambah sehasta kebahagiaan? Tidak kan? Susah tetap susah. Kenapa? Karena engkau berusaha untuk keluar dari kesusahan dengan pola pikir dan caramu. Padahal Alkitab bilang di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Kesusahan yang kamu alami itu biasa. Masalah yang kamu alami itu biasa. Pergumulan yang kamu alami itu biasa. Sebab Allah setia dan adil. Ini memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk saya dan saudara, memberi jalan keluar bagi saya dan saudara. Tuhan poinnya kan. Ketika saya dan saudara kembali fokus kepada Tuhan, maka Tuhan yang berperan di situ. Saya dan saudara stres karena saya dan saudara mencoba ambil bagian Tuhan. Iya kan? Padahal kan kita udah diajarin ulang-ulang. Saya sudah ajarin ulang-ulang. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jadi sudah. Jangan gagal fokus. Bilang, jangan gagal fokus. Kembali lagi ke Tuhan. Gitu. Bilang, kembali lagi pada Tuhan. Bilang, saya mau kembali kepada fokus. Saya mau kembali kepada fokus. Setiap kali bicara fokus, itu Tuhan. Kok Pak bicara Tuhan terus, ya ini rohani terus. Anda salah. Anda keliru. Berarti Anda tidak memahami Alkitab dengan baik. Saya sudah bilang juga ulang-ulang. Setiap kali berbicara tentang Tuhan, maka selalu di dalam itu ada 2 dimensi. Jasmani dan rohani. Atau rohani dan jasmani. Selalu balance. Selalu seimbang. Nah, karena Tuhan bilang gini dalam kitab Yeremia 29. Aku tahu rancanganku bagi kamu. Yaitu rancangan yang apa? Damai sejahtera. Ada 2 kata. Damai dan sejahtera. Jangan dipisah. Jangan dibalikin. Sejahtera dulu baru damai. Anda keliru. Damai itu bicara pribadi Tuhan. Tuhan tetap fokus di tempat pertama. Baru sejahtera mengikutinya. Sejahtera itu udah bicara finansial, men. Sejahtera itu udah bicara ekonomi. Sejahtera itu udah bicara kenyamanan jasmani. Termasuk kesehatan, termasuk kekuatan. Katakan amin. Wah. Jadi Tuhan bilang apa? Rancanganku bagi kamu itu damai sejahtera. Udah. Mari kita kembali fokus ke Tuhan. Masalah apapun tetap Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya sakit, kalau Tuhan izinkan masalah, maka itu berarti saya mau dipromosi sama Tuhan. Wow. Yang kedua,
Itu berarti Tuhan ingin saya mengalami mujizat. Bukankah Alkitab pernah berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab dalam kelemahanmu lah. Kata kelemahan yang dipakai adalah dalam kesusahanmu, dalam pergumulanmu, dalam kesulitanmu, dalam masalahmu, dalam apa saja. Alkitab ini, kuasaku menjadi sempurna. Berapa banyak yang malam ini mau kuasa Tuhan sempurna dalam hidup? Berapa banyak malam ini yang mau kekuatan Tuhan sempurna dalam hidup? Berapa banyak yang malam ini yang hadir malam ini, bahkan yang nanti menyaksikan di Facebook atau Instagram dan sebagainya. Berapa banyak saya dan saudara yang mau maksimal, mengalami maksimal pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat, mujizat dari Tuhan. Poinnya, kembali ke fokus. Itu loh saudara, itu. Kalau sampai saya dan saudara fokus tetap masalah, fokus terus, fokus pelayanan, fokus ini dan sebagainya, bukan fokus sama Tuhan, maka saya dan saudara itu bahaya. Kita bahaya, kita lagi berbahaya. Posisi kita lagi berbahaya. Lalu kita mau merohanikan. Tapi ini kan melayani Tuhan. Well, you melayani Tuhan atau kamu melayani pekerjaan Tuhan? Kita sering melayani pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan kelupaan. Lalu dirohanikan. Lalu mulai apa? Dampak dari melayani pekerjaan Tuhan itu. Mulai dipuji. Makam puji. Ya kan? Mulai melayani Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan fokus lagi ke Tuhan. Tapi mulai ke PK-nya. Ya kan? Mulai ke bayarannya. Mulai ke ini dan sebagainya. Supaya dilihat penting. Fokus saudara sudah ke human centric-nya, ke manusianya, ke dagingannya. Well, malam ini kembali ke fokus. Saya mau buat apa saja. Saya mau berpikir, saya mau berkata-kata, saya mau apa dalam hati saya. Semua fokus untuk Tuhan. Katakan amin. Yes. Itu penting. Itu penting. Bahkan kalau Anda sedang terbaring di tempat tidur pun karena sakit, saya tetap fokus sama Tuhan. Sakitku itu urusan kedua. Karena kalau saya fokus sama Tuhan, urusan Tuhan, Tuhan yang akan sembuhkan saya. Wow. Kayak begitu. Gitu ya. Itu penting. Bahkan tadi saya lihat di chat room, ada yang minta didoakan bahwa menantunya dituduh dan sebagainya. Bilang menantu Anda, fokus untuk Tuhan. Pembelaan itu dari Tuhan. Yes. Yuk lanjut. Jadi tujuan penciptaan Tuhan fokusnya itu kita kembali ke gambar dan rupa Tuhan itu. Segambar dengan serupa Tuhan. Serupa dengan Tuhan itu. Lalu fokus kita menjadi partner orang yang dipercaya Tuhan. Bayangin, saudara. Makanya di sini bilang apa? Manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Manusia sebagai representatif Allah. Perwakilannya Tuhan. Bangga nggak saudara? Bangga nggak kita jadi perwakilannya Tuhan? Bangga nggak kita jadi partnernya Tuhan? Jadi partner berarti orang yang dipercaya. Bangga nggak kita dipercaya Tuhan? Bangga dong. Harus. Dipercaya sama gubernur aja bangga bukan main. Dipercaya jangankan gubernur, dipercayakan pelayanan di gereja aja sama gembala aja senangnya bukan main. Dipercayakan manusia aja gembiranya amitan. Apalagi dipercaya sama Tuhan. Yuk kembali ke fokus. Amin. Yuk kita next. Nah, lihat. Ini saya cepat saja ya karena ada slide yang saya sudah geserin. Sekarang kita fokus pada perintah Tuhan. Bu Devi, ini saya sampai jam berapa ya Bu Devi? Sampai 2 jam biasanya dari jam 6 sampai jam 8. Selesai semua. Jam 8. Berarti saya sudah lewat nih? Belum, sekarang baru setengah 8. Oh, jam 8 waktu. Waktu
Indonesia Barat. Oh, Indonesia Barat, sorry. Saya lihat tengah lagi. Jadi baru setengah 8 ya? Ya. Berarti saya tinggal setengah jam lagi. Ya. Wah, nggak cukup. Oke, nanti baru next ya. Oke. Kita lanjut. Ya, Kita lanjut. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita fokus kepada tujuan penciptaan. Jadi ingat, Tuhan ciptakan saya, Tuhan ciptakan Bu Devi, Tuhan ciptakan Bu Esther, Tuhan ciptakan Chris, Tuhan ciptakan semua kita. Dengar ini, Tuhan ciptakan kita itu punya fokus. Yaitu apa? Yaitu apa tadi? Segambar dan serupa Tuhan. Jangan digeserin yang lain. Oke? Wow. Ini dengar, ini udah tingkat paling terakhir. Tuhan. Selain Tuhan, saudara mau bicara siapa lagi? Kan gitu. Tuhan, men. Udah pencipta segalanya. Kan gitu. Oke. Sekarang kita fokus pada apa lagi? Fokus pada perintah Tuhan. Nah, ini ada satu cerita. Saudara kalau nanti lihat di kitab Bilangan 20 ayat 7. Ini ceritanya nih bangsa Israel ini, mereka nih dibawa di padang gurun. Saudara, mereka mau ke Kanaan. Lalu mereka ini kehabisan air, tidak ada air untuk minum. Mereka marah-marah, mereka keluarkan kata-kata kotor untuk Musa dan Harun. Mereka begitu bahkan mereka kasar sekali untuk Musa dan Harun, bahkan mereka hampir membunuh mereka, Musa dan Harun di situ ya, saudara. Nah, lalu Musa itu membawa perkara ini kepada Tuhan karena mereka butuhkan air. Lihat pasal 20 ayat yang ke-7. Ini saya kasih cuma satu contoh kasus ya. Di samping ada banyak kasus yang lain. Lihat ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, Yehova Dabar Mesek atau Mose, ambil tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, ini Dabar Ayin Zela Mayim. Tuhan bilang ini, ucapkanlah, sapa atau katakan sesuatu di depan mata, di depan semua orang Israel kepada bukit batu itu, supaya airnya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air itu dari bukit batu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Dengarin, kata yang dipakai adalah speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. Kata yang dipakai adalah dabar, speak, hanya bicara, bukan yang lain. Lihat, fokusnya bukan di gunung batu, fokusnya bukan di air, fokusnya itu Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka saudara akan fokus pada perintahnya. Katakan amin. Lihat. Kita lanjut. Lihat ayat 11. Sekarang nih, tindakan Musa nih. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu apa? Yat naka sela mate paam yasa rab mayim. Tadi kata yang dipakai itu, saudara perhatikan baik-baik, adalah apa tadi? Dabar. Tapi sekarang kata yang dipakai di sini adalah apa? Naka. Dabar disuruh bicara, tetapi Musa naka, dia pukul itu. Bahkan perhatikan nih, ada kata paam. Itu kata yang dipakai adalah 2 kali dia memukul. Saya sempat mikir-mikir, ini Musa ini keterlaluan banget ya. Dia sudah melanggar, bahkan dia sengaja. Oke, di sisi psikologi mungkin kita berpikir karena dia marah.
Memang saat itu Musa sangat marah, tapi apakah marah seseorang membuat orang itu tidak terkontrol, apalagi perintah Tuhan langsung, dan Tuhan ada dengan itu. Orang seperti Musa yang langsung bisa bicara dengan Tuhan, Tuhan baru memberikan direction, memberikan petunjuk, memberikan menyuruh sesuatu. Tapi Musa langsung melanggar. Bukankah saya dan saudara juga sering begitu? Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang memberi perintah, tapi fokus ke emosi kita, ke egonya kita, nggak tahu kalau saudara mau bilang Musa mau makan puji, terserahlah, kan gitu, terserahlah. Tapi kembali ke reality kita, kembali ke kita. Kita sampai sudah tidak fokus kepada pribadi Tuhan. Ingat, setiap kali bicara pribadi Tuhan itu bicara tujuan, bicara perintah, bicara ketaatan, bicara semuanya. Amin. Musa melanggar. My goodness. Bukankah saya dan saudara juga sering begitu? Tuhan bilang sesuatu, Tuhan suruh sesuatu, tapi kita bikin yang lain. Tuhan kalau cuma gini kurang indah, kurang cantik, kurang keren, kurang nyentrik. Wah, nggak ini Tuhan. Coba tambah sedikit ini, tambah bunga sana, bunga sini, tambah bumbu sana, bumbu sini. Muntah, saudara. Nggak begitu. Please, belajar taat. Belajar taat deh sama Tuhan. Udah deh, gak usah yang aneh-aneh gitu loh. Gitu loh. Apakah terlalu susah? Sekarang saya tanya saudara. Sebenarnya nih secara logika nih, mana yang lebih keren? Bicara jadi atau harus keluarkan tenaga untuk memukul? Harusnya cuma bicara, jadi keren. Ya kan? Ya kan? Tapi apa yang Musa buat? Apa yang Musa buat? Dia langgar kan? Berarti Musa tidak fokus pada Tuhan. Musa bisa fokus kepada amarah orang Israel. Musa bisa fokus kepada dirinya yang lagi emosi. Atau juga, sorry, mungkin dia juga pingin makan dipuji. Ternyata, cuma dengan pukulan ini dua. Bahkan dua kali. Kalau cuma satu kali, kita masih bisa bilang gini, mungkin kesalahan prosedur. Mungkin kita bisa bilang ini, dia salah mendengar mungkin. Tapi kalau dua kali, berarti itu sengaja. Setuju? Sepakat? Jangan-jangan saya dan saudara juga suka begitu. Kita suka sengaja kan? Kita suka sengaja melanggar. Hal-hal yang kecil. Udah lihat lampu merah, sengaja dilewati. Sudah tahu aturan, bawa motor harus pakai helm, sengaja nggak pakai. Sengaja. Itu suka sengaja, nggak apa-apa kok, nggak ditilang kok. Polisi juga nggak ada kok. Dengar ya. Tuhan itu sangat perhatikan hal kecil. Sampai ada firman, siapa yang setia dalam hal kecil, dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan yang besar. Saudara jangan main-main, saudara. Saudara pikir bahwa Tuhan, nanti yang spektakuler, mati bangkit, saudara bisa terangkat, nada begitu. Tuhan lihat yang kecil-kecil, dari kesetiaanmu yang kecil, ketaatanmu yang kecil. Kalau gembala udah bilang, ingat ya, jangan terlambat ibadah. Hal kecil, masih langgar, lewat 1 menit, lewat 5 menit, lewat 10 menit, lewat 1 jam, lalu mulai cari alasan. Ya kan? Orang yang suka bikin alasan, dia dengar ini, orang itu akan selalu mencari alasan baru untuk menutupi alasan yang lama. Suka begitu. Stop. Berarti Anda tidak fokus sama itu. Ingat, kembali lagi. Fokus kepada Tuhan, maka saya dan saudara harus kembali ke gambar dan rupa Tuhan. Lihat, 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
Lihat poin 12, ayat 12. Ini bahayanya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, lihat, dan tidak menghormati kekudusan. Aduh, setiap kali saya baca kisah ini, my goodness, saya Tuhan, tolong Tuhan. Ketaatan kelihatan antara cuma bicara dan mukul, kelihatan kecil, tapi ternyata itu sampai sudah melanggar kehormatan, kekudusan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Jangan Anda kira Anda tua dalam gereja lalu aman-aman. Tidak, tidak. Jangan Anda kira bahwa Anda pendeta yang hebat, yang jago, punya titel, punya ini, punya jemaat banyak, lalu Anda aman-aman. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Saudara, ya. Alkitab bilang di sini, karena kamu tidak percaya. Saudara bisa berpikir, lihat ini, dengar. Kata aman untuk kata yang dipakai tidak percaya, itu gini, kamu tidak respect dengan apa yang aku katakan bagi kamu. Kamu tidak sungguh-sungguh yakin. Coba fokus ya, coba fokus kepada apa yang saya beritakan. Saudara nggak usah sibuk dengan yang lain. Gitu ya. Ini kita lagi belajar bicara fokus. Jadi saudara stop dengan kesibukan yang lain, fokus firman Tuhan. Gitu. Kamu tidak percaya. Saya lagi berpikir, kenapa Tuhan bilang Musa tidak percaya? Jangan-jangan Musa tidak percaya kalau cuma bicara jadi. Mesti pukul, mesti sentuh, mesti ada action yang lain. Mesti ada, kan kita suka gitu, tambah bumbu kan? Tambah bumbu kan? Tuhan bilang gini, doakan saja. Kita nggak doain. Kita pakai mesti goyang, tumpang tangan, goyang orang. Ngapain begitu? Kalau Tuhan suruh doain, ucapkan kata-kata, sih udah kan doain, ucapin kata-kata, nggak usah gaya mesti dorong-dorong orang, nggak perlu. Kalau Tuhan suruh diam saja, diam. Ucapkan sesuatu di hatimu, lakukan saja, nggak usah tambah-tambah. Dengar, tidak udah ada ekstra gaya. Tidak usah ada gaya-gaya tambahan, nggak perlu. Ikut saja Tuhan ngomong. Gitu loh. Gitu ya. Kalau saya dan saudara punya gaya-gaya tambahan, berarti kita lagi tidak percaya apa yang Tuhan perintahkan. Dan bukan cuma itu, ternyata gini, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Aduh saudara, kita perlu koreksi. Semua kita. Jangan-jangan apa yang Tuhan selama ini suruh, kita suka langgar, kita suka tambah-tambah, kita suka kurang-kurang, kita suka bikin lebih-lebih, kita suka mau-maunya kita. Kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah bilang, ini saja. Kita suka bikin dan sebagainya. Jangan-jangan, kita benar-benar sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kita udah langgar. Kita langgar semuanya. Itu kan. Lihat itu. Dia bilang ini, di depan mata orang Israel. Itulah sebab, lihat ini, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri. Kata yang dipakai adalah gini, bokaha. Terjemahannya yang lain ini, aku mencabut kepercayaan dari. Aku mengambil otoritas daripada. Terbayangin. Wow. Akhir cerita, Musa begitu hebat, tapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya di Holy Land, di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Oke, sedikit lagi. Lihat ini. Oke, saya cuma kasih satu poin itu ya, satu cerita itu saja. Satu hal yang untuk fokus pada apa tadi ya? Perintah Tuhan. Oke, sekarang kita ke rencana Tuhan. Dei Concilium. Oke.
Karena kalau ini dibagi-bagi ini sebenarnya banyak ya, saudara. Oke, Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil, dan mereka yang dipanggil, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Coba ini rencana Tuhan, fokus pada rencana Tuhan. Jadi gini, sekarang nih, saudara lihat ini, kita ini dibuat segambar serupa Tuhan, manusia dibuat segambar serupa Tuhan, dosa hancurkan semuanya. Terjadi perubahan fokus, pengalihan, pergeseran fokusan. Lalu sekarang Tuhan buat karya penebusan dan sebagainya, Tuhan kembalikan fokusnya kembali untuk segambar dan serupa itu. Tujuannya supaya kita punya posisi lagi di benar, lalu kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu rencana Tuhan. Oke? Apakah ada rencana Tuhan yang lebih hebat dari ini? Sudah pasti. Bicara kemuliaan itu bicara kita akan memerintah bersama dengan Dia, kita akan menikah dengan Dia. Itu yang kita Wahyu tulis ya, kita akan menjadi mempelai Kristus, gitu ya, dan sebagainya. Kembali ke fokus. Oke, mari kita lanjut aja. Nah, kita lihat kenapa, penyebab apa seorang tidak fokus. Tadi kita bicara kenapa tidak bisa fokus, karena kita terpisah dari Tuhan. Oke, itu secara rohani. Sekarang dari jasmani, secara psikologi itu screen sucking, terserap ke monitor. Ada sesuatu yang kita gini ya, kita fokus terus, kita lebih tertarik kepada banyak hal yang lain, ke monitor. Ini lebih banyak berbicara ke teknologi dan sebagainya. Kita lebih tertarik ke ini. Bahkan saudara, ini sebenarnya perlu pembahasan tentang screen sucking ini, saudara. Dengar ini, manusia akhir zaman ini bisa-bisa jadikan teknologi itu adalah Tuhan mereka. Itu berbahaya. Itu ada pembahasan yang berbeda. Oke? Saya langsung aja. Multitasking, mengerjakan banyak hal sekaligus, itu membuat kita tidak fokus. Ya saudara tidak fokus kepada Tuhan, tapi saudara fokus. Kenapa kita tidak bisa fokus kepada Tuhan? Karena gini, pikir sakit, pikir anak masalah, pikir utang, pikir ini hari ini, pikir itu. Saudara bayangin, multitasking, mau bereskan semua sekaligus, mau lakukan semua. Jangan. Kita nggak punya kemampuan untuk hal itu. Yuk kita fokus. Kembali fokus pada Tuhan. Amin. Saya perhatikan. Setiap kali orang Israel mau berperang, Tuhan cuma bilang mereka gini, kamu diam. Aku yang akan berperang menggantikan kamu. Tuhan lagi bilang apa? Saudara tahu? Tuhan lagi bilang sesuatu untuk Israel. Tuhan cuma bilang ini, fokus buat aku. Kamu fokus kepadaku. Diam. Kamu tenang. Kamu fokus kepada aku. Aku yang berperang bagi kamu. Bayangin. Sama malam ini juga Tuhan bilang, yuk kita fokus untuk Tuhan. Maka urusan yang lain Tuhan akan melakukannya. Kemudian yang ketiga, dari sisi psikolognya adalah idea hopping. Itu tidak pernah menyelesaikan apa yang kamu mulai. Terus udah melakukan, udah mulai komitmen, mau fokus untuk Tuhan, mau serius dengan Tuhan, mulai. Kita tidak menyelesaikan. Kita tidak. Tadinya kan kita mulai kita mulai teratur membaca firman, mulai teratur berdoa. Kita tidak selesaikan itu dengan baik. Kita tidak continue, tidak terus fokus terus untuk Tuhan. Gitu. Lalu kemudian worry, khawatir yang berlebihan. Khawatir itu tidak dosa, saudara. Takut itu bukan dosa. Tapi tinggal dan diikat oleh ketakutan dan kekhawatiran itu dosa. Saya ulangi. Takut, khawatir itu bukan dosa. Manusia harus ada takut dan khawatirnya. Supaya apa? Takut dan khawatir itu membuat kita bergantung pada Tuhan.
terus percaya, belajar percaya sama Tuhan, belajar pasrah sama Tuhan, belajar kembali fokus pada Tuhan. Orang yang terikat, orang yang tergantung kepada ketakutan, saudara, dan kekhawatiran itu yang dosa. Oke? Nah, lalu kemudian playing the hero, berusaha jadi pahlawan. Aduh, saudara, nggak usah. Mau gaya selesaikan rohani orang, tapi diri sendiri tidak selesai rohaninya. Kan gitu. Ya kan? Harusnya kita gini, dampak dari kita bisa eksternal itu dari internal kita. Ayo kita beres dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan gitu loh. Udah pasti kamu akan. Makanya saya selalu bilang ini, bicara dengan Tuhan itu selalu berbicara tentang sesama. Gitu. Nanti ada statement closing untuk dari saya yang penting untuk saudara. Lalu kemudian sedikit lagi, dropping the bar. Nah ini saya pakai istilah ini, dropping the bar, menjatuhkan bola. Dengan kata lain, nah ini sindrom ini banyak diderita oleh orang-orang penderita AD atau ADHD. The attention deficit hyperactivity disorder. Saudara lihat? Nah ini banyak suara atau hal-hal atau visual yang berada lagi. Suara-suara lain itu pengaruhi banget. Orang ini cepat bimbang, cepat ragu karena ngomongan orang. Gak enak orang ngomong ini. Ngomong itu jadi ketakutan. Ngomong itu menjadi kita tidak percaya. Stop dengan suara-suara itu. Oke? Stop. Kita punya fokus sama Tuhan. Stres, depresi. Itu. Oke, saya lanjut saja. Itu nanti. Nah, lalu bagian fisik ada juga. Ada. Ini kan kita bicara bagian Tuhan dan bagian kita. Secara fisik, saudara, ini saya cuma tulis beberapa poin. Saudara bisa tambahin. Kurang tidur bisa membuat kita tidak fokus. Nanti kerja tidak fokus. Dan sebagainya. Penelitian pada tahun 2012 bilang apa? Saat tidur dengan durasi waktu singkat dan tidak berkualitas akan mempengaruhi sistem memori otak. Nah, ini secara jasmani. Oke? Jadi, betul. Kita fokus kepada Tuhan. Dengar, setiap kali kita bicara tentang Tuhan, setiap kali kita bicara fokus sama Tuhan, pasti itu juga semua lengkap dan sempurna, termasuk secara jasmani fisik kita. Amin. Lalu kemudian di sini ada hormon tiroid. Amerika Thyroid Association bilang akibat daripada ini dia bisa menjadi sering lupa, dia tidak menjadi fokus, efek samping dari obat, kemudian dari Harvard Health Medicine dia bicara. Oke, saudara bisa baca sini ya, kurangan pola makan dan sebagainya. Oke, ini secara fisik aja. Oke. Kuncinya. Bu Devi, saya sudah selesai kan? Ya, Pastor. Oke, saya bereskan ini ya. Saya bereskan sedikit lagi ya. Oke. Ya, silakan. Karena saudara kan baru lihat saya lagi ini. Oke, kunci untuk kita bisa fokus. Gak ada cara lain. Yuk, lihat background saya kasih ini adalah ada tangan yang memegang. Cuma nggak ada yang lain. Kembali ke Tuhan. Amin. Makanya Yesus bilang ini, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anak Paul, aku akan memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang memerdekakan. Itu saja. Kembali ke Tuhan. Segampang itu? Iya. Kenapa? Apa urusan dengan Tuhan terlalu dipersulit? Enggak. Tuhan tuh nggak ada bikin yang sulit-sulit. Kita yang kebanyakan sulit-sulit. Amin kan? Begitu. Kita yang paling suka bikin sulit. Kita suka nambah sana, nambah sini. Karena gitu. Tuhan bilang, lakukan. Contoh tadi. Tuhan bilang sama Musa, Musa, ngomong aja. Musa pergi mau pukul-pukul, gaya pukul. Saya nggak tahu dia pakai jurus apa. Dia pakai kungfu tenaga dalam, juga nggak ngerti. Para coba bilang, speak. Tebar. Bicara. Ucap saja. Bayangin. Tiba-tiba Tuhan bilang, Bu Devi, bicara saja. Untuk orang yang mati itu. Bangkit. Oh, dia bangkit. Daripada Ibu Devi tiba-tiba datang, goyang-goyang. Bangkit. Belum tentu dia bangkit kan. Gitu. Sederhana. Udah. Oke.
Nah, ini. Kembali ke Tuhan. Ini kan ayat saya suka kasih ini. Kyrios estin. Pneuma deho. Pneuma Kyrios. Ekei eleuteria. Bagus kan? Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana, nah ini lihat. Oh, pneuma. Kata ini pakai di mana roh Allah. Di situ Allah bilang ini. Oh, pneuma Kyrios. Terjemahan yang bilang yang lain yang tepat ini. Di mana roh Tuhan itu intim. Nah, kembalikan fokus tadi kan? Kembali lagi ke fokus kan? Nah, dia bilang apa? Di situ ada kemerdekaan. Kata eleuteria itu di situ ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada mujizat, ada keajaiban. Waduh, saudara. Iya, gitu loh. Yuk kembali ke fokus. Jangan fokus kepada sakit. Jangan fokus kepada hutang. Bukan berarti yang saya bilang, oh Pak Pendeta bilang, jangan fokus pada hutang, lalu nggak bayar hutang. Ngau. Bicara tentang Tuhan itu berarti harus beres semuanya. Amin? Oke, sedikit lagi. Karena Ibu Devi sudah lihat saya ulang-ulang. Oke. Nah, lihat ini. Lihat ini. Di dalam gelap, terbit terang. Kalau saya dan saudara kembali ke fokus kepada Tuhan. Tuhan janji bilang, di dalam gelap, bukan habis gelap. No. Di dalam gelap, di dalam masalahmu, di dalam kesakitanmu, di dalam pergumulanmu, di dalam apa saja, terbit terang. Bilang amin. Waduh. Bilang akan terbit terang. Bilang akan terbit terang di dalam masalahku, di dalam sakitku, di dalam pergumulanku, di dalam apa saja. Kalau kita kembali ke fokus. Makanya saya bilang ini. Ingat ya, tadi saya di awal sudah bilang, yang Paulus bilang ke Timotius. Terjadi pergeseran. Iblis akan pakai cara sistem dunia. Iblis akan pakai segala kondisi untuk menggeserkan fokus kita. Jangan-jangan manusia kita nih, raksasa kita, Goliat kita ini, akan juga berjuang keras. Keinginan daging kita ini akan berjuang keras untuk menggeserkan saya dan saudara untuk fokus kepada Tuhan. Kalau udah bicara keinginan daging, bicara banyak hal. Bisa makan puji, bisa hal-hal yang lain. Yuk, tangkap itu, bawa untuk Tuhan. Amin. Oke. Coba kita lihat, masih ada slide lagi. Slide ini. Saudara lihat slide ini. Ini salah satu slide yang saya suka. Dan saya sering kasih ini. Koris dinamai poio. Saudara perhatikan ini. Kotak yang merah itu angka 1 dan yang di bawah itu 99. 99 itu mungkin saya dan saudara punya. Punya nama, punya modal, punya titel, punya apa lagi? Punya koneksi, ya kan? Punya kecerdasan, dan sebagainya. Mungkin dia dalam hitungan 95%. Tapi dengarin, kalau 1 poin Tuhan bilang tidak, sekalipun 99 kita ada, maka semua gagal. Makanya Alkitab bilang ini, kalau bukan Tuhan yang buka, atau kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Katakan amin. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan ambil 1 poin itu, selesai semua. Makanya Yohanes 15 ayat 5b bilang betul. Koris dinamai poio. Without me, you can do nothing. Without me, looking is nothing. Devi is nothing. Esther is nothing. Katakan amin. Kita tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Yuk, kembali ke fokus. Saudara mau terima mujizat, kembali ke fokus.
Mujizat itu cuma akibat. Saudara diberkati itu cuma akibat. Saudara mau naik pangkat di promosi itu cuma akibat, men. Woi, dengar. Jangan cari akibat. Cari tumbang Tuhan yang sumbernya. Fokus lagi untuk Tuhan. Katakan amin. Bilang mulai malam ini. Mulai malam ini dan seterusnya. Aku mau fokus sama Tuhan. Aku nggak mau tahu yang lain. Aku nggak mau tahu yang lain. Tapi ingat, saya selalu beri penekanan. Setiap kali bicara tentang Tuhan, bicara juga dengan orang lain. Saudara lihat ini. Ini kata-kata yang sangat baik. Dan kita memang harus baca ini. Jangan-jangan saya dan saudara ada terjebak di sini. Lihat ini. Tanda bahwa Tuhan bukanlah fokus pertama saya dan saudara. Satu. Kita mempercayai apa kata Alkitab. Semua percaya kata Alkitab? Semua percaya Alkitab bilang apa? Percaya? Tapi kita lebih taat pada kata dunia. Percaya Alkitab, percaya. Tapi ternyata kita lebih taat kepada dunia. Bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya bagaimana? Kita percaya Alkitab. Alkitab bilang gini, kamu akan menjadi segambar dan serupa Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan. Tapi kita lebih taat ketika dokter bilang gini, kamu akan mati. Begitu. Kamu gak akan berhasil. Padahal Tuhan bilang gini, masa depanmu adalah damai sejahtera. Masa depanmu penuh harapan. Dunia bilang, lagi suram, lagi susah. Di mana-mana orang miskin. Di mana-mana orang bangkrut. Kita lebih taat. Apa kata dunia? Yang kedua, kita peduli terhadap penilaian orang daripada penilaian Tuhan. Betul nggak? Cuman karena untuk penilaian orang, supaya waktu jadi naik singers itu dipuji, keren. Kita lupa, hari ini Tuhan nilai saya naik tampil jadi singers itu buat dia tersenyum atau Tuhan. Tidak. Ya kan? Ya. Kita paling suka ini. Kita paling jaga sekali nilai orang, perkataan orang. Tapi kita tidak pernah berpikir perasaan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir Tuhan punya penilaian apa. Lu sombong. Kita nggak tahu bahwa Tuhan bilang, kamu terlalu sombong. Kamu terlalu angkuh. Kamu terlalu kita. Tapi orang lain bilang, khotbah kamu keren. Penampilan kamu keren. Tatapan kamu keren. Padahal Tuhan bilang, sampah buat aku. Waduh. Saya ulang. Kita begitu peduli terhadap penilaian orang. Daripada penilaian Tuhan. Malam ini kita mulai berubah. Katakan amin. Yang ketiga. Kita peduli banget dengan sesama. Tapi kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita fokus. Kasihan dia ya. Aduh dia. Tapi kita cuma sebatas kasihan. Tapi kita menjadi orang untouchable. Orang yang nggak bisa terjamah. Kasihan. Tapi kita tidak menyentuh. Saudara lihat, 3,5 tahun Tuhan Yesus ada. Apakah Tuhan Yesus tidak menyentuh? Apakah Tuhan tidak langsung menjamah kebutuhannya? Tuhan fokus langsung kepada kebutuhan manusia. Betul? Dia sudah fokus. Sungguh-sungguh buat saya dan saudara. Saya dan saudara kebanyakan tidak fokus sama. Yang terakhir. Kita peduli akan dosa-dosa orang. Tapi bukan menyelesaikan dan menuntaskan dosa sendiri. Kita sibuk dengan Tuhan, ampuni bangsa ini. Tapi kita nggak pernah beresin dosa kita. Begitu. Tuhan ampuni dosa suamiku. Tapi kita tidak pernah beresin dosa mulut kita. Yang suka maki, yang suka menghakimi, yang suka kata-katain, memang kau laki-laki kurang ajar. Memang kau laki. Memang kau istri begini. Memang kau istri begini. Kata-kata kita kasar, kata-kata kita arogan, kata-kata kita terkadang kita bercanda-bercanda yang tidak benar, yang tidak baik, tidak membangun. Kita anggap kita bercanda. Kita peduli dengan dosa orang. Memang kau tukang selingkuh, kau memang tukang judi, kau memang tukang. Tapi kita tidak pernah tahu sebab akibat. Kita tidak pernah beresin dosa-dosa dan menyelesaikan kelakuan kita, karakter kita. Betul nggak? Malam ini
kita berubah. Kita fokus sama Tuhan. Lihat, saya kasih quote ini. Melihat betapa mulianya Tuhan, maka sekitar kita akan tampak pudar. Amin. Saudara lihat ini. Ada istilah orang dunia bilang gini. Rumput tetangga hijau, makanya dia bisa lihat dan senang karena rumput di rumahnya sudah kering. Kan gitu. Kan ada istilah begitu. Tapi coba lihat ini. Melihat Tuhan, betapa mulianya Dia, maka sekitar kita akan pudar, akan tampak pudar. Sekitar kita termasuk kelemahan kita, masalah kita, pergumulan kita, sakit kita, itu akan pudar. Karena Tuhan di tempat pertama. Amin. Tuhan besar dan melampaui segala. Wow. Finish. Tapi sabar dulu. Saudara perhatikan ada kalimat yang saya tulis di dalam foto, di tengah-tengah foto saya itu. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Recta cum Deo mia nerum. Saudara tahu apa artinya? Catat ini baik-baik. Benar dengan Tuhan, maka semuanya pasti baik. Maka semuanya pasti beres. Saya suka bilang ini. Beres dengan Tuhan, maka semuanya pasti beres. Amin. Recta cum Deo mia nerum. Oke? Semuanya pasti baik. Semuanya pasti beres. Kalau kita beres kepada Tuhan. Yuk, kita fokus untuk Tuhan. Amin. Amin. God bless you. God bless you.